Film ini mengisahkan seorang putri perwira militer yang masih usia belia kala Perang Vietnam. Wanita kecil yang bertahan hidup di tengah pemberontakan pasukan Khmer Merah yang menjalani penderitaan dan penyiksaan tiada henti. Film ini berjudul First They Killed My Father. Kisah berlatar pada tahun 1975 di kota Phnom Penh, Kamboja. Setelah Perang Vietnam, tentara Amerika akhirnya menarik diri dari Phnom Penh yang sudah menjadi zona netral. Penduduk kota ini sangat gembira dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa rasa takut terhadap kekejaman perang. Cerita kemudian berfokus pada sebuah keluarga yang beranggotakan 9 orang, yaitu keluarga Ung. Ayahnya, yang kerap mereka sapa Pa, merupakan seorang perwira di Angkatan Bersenjata Nasional dan merupakan orang kaya yang menjaga keluarganya dengan baik. Tokoh utama kita adalah seorang anak di keluarga Ung bernama Long, seorang gadis muda yang ambisius yang masih belajar menjalani kehidupan. Long tampaknya sangat menikmati hari-hari bahagianya yang damai bermain dengan temannya. Pada suatu hari, di tengah kegiatan masyarakat yang sedang merayakan kebebasan mereka lewat sekelompok tentara, masyarakat kemudian menyoraki para tentara tersebut dengan bahagia sebagai tanda berakhirnya perang dan pemulihan kembali perdamaian di kota mereka. Mereka tidak tahu bahwa sekelompok tentara tersebut merupakan pasukan dari Partai Komunis yang bernama Khmer Merah, yang berencana mengambil alih pemerintahan, mengambil keuntungan dari kondisi politik yang sedang goyah. Tentara Khmer Merah menyela perayaan tersebut dan mendesak masyarakat untuk segera meninggalkan rumah mereka. Seperti orang lain, keluarga Long harus mengemas barang-barang penting dan meninggalkan rumah mereka demi keamanan. Untuk menghindari perlawanan, pasukan nasional Kamboja dilucuti pakaiannya dan senjatanya disita. Hal ini memberikan kelompok komunis kendali penuh atas kota Phnom Penh dan penduduknya. Ribuan orang dipaksa mengungsi menuju kem-kem di pedesaan. Keluarga Laung juga masuk ke dalam mobil mereka dan bergabung dengan kerumunan. Di tengah perjalanan, para pengungsi bermalam untuk beristirahat. Esok paginya mereka dihampiri oleh salah satu pemberontak yang meminta mereka meninggalkan kendaraannya. Dia mengatakan bahwa mobil itu akan lebih berguna bagi para tentara. Ayah Long tahu bahwa mereka sedang dirampok, namun dia dengan sabar harus menurutinya untuk menjaga keamanan keluarganya. Setibanya di pos pemeriksaan, para pemberontak mulai memisahkan rakyat biasa dan pegawai pemerintah. Mereka tidak ingin orang-orang pemerintah berada di kem pengungsi untuk menghindari mata-mata. Ayah Long terlihat sangat gugup karena jika mereka mengetahui bahwa dia adalah anggota tentara nasional, hidupnya beserta keluarganya akan segera berakhir. Oleh karena itu, pada malam hari sebelumnya, ketika tidak ada orang yang melihat, dia melemparkan kartu penduduknya ke dalam api. Para pasukan pemberontak menyita semua barang milik mereka dan semua uang yang mereka miliki diambil. Menurut para pemberontak, mereka memulai aturan baru di Kamboja di mana kelas tidak ada, uang tidak diperlukan, dan semua orang akan setara. Pak berbohong tentang profesinya agar tidak ketahuan saat melihat beberapa rekannya disandera karena pernah bekerja di pemerintah. Pada sore hari itu, keluarga tersebut akhirnya sampai di pedesaan. Satu hal yang menarik perhatian Long adalah para biksu terhormat yang dipaksa bekerja di sawah. Saat gadis kecil itu mulai panik, mereka melihat wajah yang dikenalnya di tengah kerumunan. Paman mereka Lee, yang merupakan seorang petani di pedesaan, datang untuk membantu mereka. Dia membawa mereka ke rumahnya, mengizinkan mereka tinggal bersamanya dan memulai hidup baru. Long berkomentar bahwa pamannya sangat miskin saat melihat rumah pamannya. Ayahnya menyadarkannya bahwa keluarga mereka juga miskin, sehingga mereka harus belajar hidup dengan kehidupannya yang baru. Beberapa hari kemudian, Long mendengar obrolan ayahnya dengan pamannya dan mengetahui bahwa Paman Lee mendukung kelompok komunis yang menurutnya akan menyelamatkan mereka dari Amerika.
Pa tampak gelisah karena mereka mendukung orang-orang yang mengusir mereka dari rumahnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya, keluarga mereka diminta untuk mencari perlindungan di tempat lain, karena jika para pemberontak mengetahui Pa adalah tentara, keluarga Lee juga akan mendapat masalah. Keluarga Laung memahami situasi sulit yang dialami Lee dan berkemas untuk pergi ke kamp pengungsi terdekat. Mereka dijemput dengan mobil pada tengah malam dan tiba di kamp pada pagi hari. Kamp tersebut diberi nama Kemuchea. Melihat kondisi sekitar, mereka lalu menyadari bahwa kamp tersebut seperti penjara dengan peraturan yang sangat ketat. Para pengungsi lalu membangun rumah sendiri dan diminta untuk mewarnai pakaian mereka dengan warna hitam menggunakan buah beri, untuk menunjukkan bahwa mereka berada pada level yang sama. Selanjutnya, rambut anak-anak perempuan tersebut dipotong dan mereka dipisahkan menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pekerjaan berat sepanjang hari. Tindakan tidak manusiawi ini dianggap sebagai gerakan revolusioner oleh para pemberontak. Para pengungsi dari berbagai usia bekerja di ladang menanam padi-padian dan sayur-sayuran selama berjam-jam. Suatu malam, Long menyaksikan eksekusi terhadap pengungsi karena menggunakan pengobatan modern untuk menyembuhkan putranya yang sekarat dan tidak menggunakan obat yang disetujui rejim. Waktu panen pun tiba, para pemberontak mendapatkan semua makanan dengan alasan makanan tersebut untuk para tentara yang berada di garis depan, sementara para pengungsi hanya diberikan sisa makanan dengan porsi seadanya. Lalu suatu hari, diumumkan bahwa tentara komunis yang berperang di seluruh negara bagian membutuhkan bantuan. Semua pengungsi muda diminta untuk bergabung, termasuk 3 kakak Laung, 2 orang laki-laki, dan 1 perempuan. Perpisahan yang sulit menandai kali terakhir keluarga itu bisa berkumpul. Kini, hanya tinggal bersama orang tua dan 3 saudara kandungnya, Long merasa hidupnya tidak akan lebih buruk lagi. Namun dia tidak tahu apa masa depan yang menantinya. Kehidupan berjalan seperti biasa dengan anak-anak bekerja seharian di ladang tanpa makanan atau air. Saat musim panen, kakak perempuan Long ketahuan memakan sebutir kacang karena rasa lapar yang menyiksanya. Dia kemudian dipukuli dan dicaci maki karena kesalahannya hingga dia menangis tersedu-sedu. Namun untungnya bagi mereka, tentara tersebut tidak memberitahu pemimpin kamp. Di malam hari sepulang kerja, Pa menyimpan segenggam beras ke dalam kantong. Dia mengumpulkannya setiap hari untuk memastikan keluarganya mendapat makanan saat keadaan darurat tiba. Lalu Pa mengeluarkan jangkrik dari sakunya dan memanggang jangkrik tersebut, kemudian mereka memakannya sambil bercerita tentang makanan favorit mereka. Malam berikutnya, Long bermimpi menikmati makanan kesukaannya dan di saat-saat yang menggila, dia memakan beras yang disimpan oleh ayahnya. Esok harinya, kakaknya memukulnya karena melakukan hal tersebut, tetapi Pa membelainya dengan penuh kasih sayang, menenangkan kedua saudara itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mendapat kabar buruk. Salah satu saudara perempuan Long sakit keras. Tak lama setelah ibunya dan Long menjenguknya, dia dikabarkan meninggal. Mendengar kabar ini, ibunya pun menangis tersedu-sedu pada saat melakukan kerja paksa. Kematian ini menimbulkan kerugian besar bagi keluarga tersebut, namun sebelum mereka pulih, mereka menghadapi rintangan lain. Pa dipanggil untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Keluarganya langsung mengerti bahwa begitu Pa pergi, tidak ada kemungkinan dia kembali dengan selamat. Lalu dengan perasaan sedih, Pa mengucapkan selamat tinggal sambil menangis. Malam itu, Long membayangkan ayahnya dibunuh oleh pemberontak. Dalam bayangannya, ayahnya dibuang ke dalam lubang yang penuh dengan mayat, dan dia menitikkan air mata menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Beberapa hari kemudian, anak-anak tersebut menderita kelaparan, terutama adik bungsu Long. Lalu Kim, kakak Long, mengambil risiko dan mencuri makanan dari kebun. Namun rencana tersebut berakhir buruk ketika Kim ditangkap dan kepalanya dipukuli dengan senjata hingga bercucuran darah.
karena sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialami keluarganya. Sang ibu meminta ketiga anaknya yang tersisa melarikan diri dengan arah yang berbeda, sementara anak bungsu tinggal bersama ibunya. Sambil menangis, sang ibu menjelaskan bahwa mereka harus mencari kemah lain yang lingkungan tempat tinggalnya lebih baik. Mereka seharusnya berpisah dan tidak mengungkapkan identitas asli mereka dengan memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah yatim piatu agar diterima di kamp penampungan. Sang ibu kemudian memberikan foto keluarganya kepada ketiga anaknya dan menyuruh mereka meninggalkan ibu serta adik bungsunya. Saat matahari terbit, ketiganya menemukan patung dewa yang dipenggal oleh para pemberontak. Mereka berdoa pada patung tersebut sebelum saudara laki-laki Long berpisah dari dia dan saudara perempuannya memulai perjalanannya sendiri. Tak jauh berjalan, gadis-gadis itu bertemu dengan sekelompok tentara yang menunjukkan jalan menuju kamp terdekat. Setelah akhirnya tiba di sana, mengetahui bahwa kamp tersebut untuk anak-anak tempat mereka diajari tentang propaganda komunis. Dia dan saudara perempuannya berbohong tentang nama mereka dan mulai tinggal bersama anak-anak lainnya. Pola makan dan gaya hidup mereka menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kepala prajurit memperhatikan bahwa Long memiliki semangat seorang pejuang. Oleh karena itu, dia dipindahkan ke kamp yang jauh dari saudara perempuannya, tempat anak-anak diberikan pelatihan militer. Long diajari bertarung, menembak, dan membuat jebakan ranjau melalui pelatihan. Keseharian Long dan anak lainnya diberikan latihan militer agar siap melawan musuh komunis. Mereka bahkan sampai dilatih merakit senjata. Suatu hari, dia diizinkan pergi ke kamp lain untuk menemui saudara perempuannya selama beberapa jam. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengemas makanan dengan syalnya dan malah menuju ke kamp ibunya dengan harapan bisa bertemu dengannya. Namun, yang mengejutkannya, kamp dan rumahnya sepi. Kemudian, seorang wanita memberitahu dia bahwa tentara membawa pergi pengungsi yang tersisa. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Lalu ia kemudian merenung membayangkan ibunya di antara tumpukan mayat dan adiknya menangis. Pada akhirnya, gadis kecil itu kembali ke perkemahannya, melanjutkan pelatihan militer. Pada malam itu, saat semuanya sedang tertidur lelap, pasukan Vietnam menyerang kamp pelatihan. Suara keras dan ledakan membangunkan semua orang, mendesak mereka untuk melarikan diri ke dalam hutan. Banyak anak kecil meninggal karena tidak siap menghadapi perang yang sesungguhnya. Prioritas pertama Long adalah menemukan kakaknya. Dia terus mencarinya hingga menangis, tetapi dia tidak dapat menemukannya di tengah kekacauan. Akhirnya, kamp tersebut dihancurkan sehingga penghuninya melarikan diri dari perang. Keesokan paginya, semua orang sedang dalam perjalanan mencari tempat yang aman untuk menginap. Yang mengejutkan Long, dia bertemu dengan kedua saudara kandungnya dan ketiganya berbagi reuni emosional. Setelah berjam-jam berjalan, masyarakat akhirnya sampai di kamp pengungsian sementara yang dikelola oleh pasukan Vietnam. Korban luka dirawat dengan pengobatan modern dan ditolong oleh pihak Vietnam meskipun mereka berasal dari pihak yang berlawanan. Anak-anak berteman dengan kelompok lain dan memutuskan untuk beristirahat pada hari itu sambil memasak daging yang dapat mereka temukan, yaitu daging ular, lalu mereka menikmatinya. Namun, bantuan pasukan Vietnam tidak bertahan lama karena hanya beberapa jam kemudian kamp tersebut diserang oleh komunis sebagai pembalasan. Pasukan Vietnam dipukul mundur akibat serang balasan yang tak terduga itu. Namun, pasukan Vietnam masih memiliki kekuatan untuk melawan balik. Warga sipil tak berdosa kemudian berlarian ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun, warga sipil yang berlarian ke hutan melewati ladang ranjau yang ditanam oleh Long dan teman-temannya selama pelatihan. Long melihat orang tak bersalah tewas dalam ledakan dan menyalahkan dirinya sendiri. Kejadian itu menghentikan langkahnya dan membuatnya memikirkan kembali semua yang telah terjadi padanya sambil menangis dan memanggil-manggil nama kedua kakaknya. Lalu Long
melanjutkan langkahnya secara perlahan untuk menghindari ranjau menuju ke tempat yang aman. Dalam adegan berikut, kekacauan telah berakhir dan para pengungsi membangun perkemahan mereka sendiri. Mereka berhasil menangkap seorang teroris komunis dan mempermalukannya di depan umum atas perbuatannya. Long merasa kasihan pada pria itu saat dia membayangkan pria itu sebagai ayahnya yang sedang dipukuli. Seorang pria kemudian menghentikan pemukulan itu. Orang-orang yang merasa kesal lalu meninggalkan tahanan tersebut untuk mati di bawah sinar matahari. Kisah kemudian beralih ke beberapa hari kemudian. Kehidupan ketiga bersaudara ini menjadi lebih baik sejak pemberontak dikalahkan oleh pasukan Vietnam. Beberapa hari kemudian, dua kakak laki-laki yang dikirim ke medan perang selamat dari pertempuran dan mendatangi kemah tempat Long dan kedua saudaranya untuk mencari mereka. Kelima bersaudara itu bersatu kembali sekali lagi. Meskipun tidak lengkap, mereka menikmati pertemuan itu dengan sangat bahagia. Adegan terakhir memperlihatkan kepada kita, Long telah beranjak dewasa bersama keempat saudaranya yang selamat dari kekejaman komunis Khmer Merah. Mereka sangat bersyukur bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti ini. Kisah berakhir saat kita melihat mereka berdoa di sebuah candi bersama sekelompok biksu.